Sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibrah dan pelajaran buat kita bersama. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Ayat ini memiliki bahasa yang sangat khas, bahasa yang sangat indah. Bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama bahasanya itu sangat unik. Dan tidak pernah Allah menggunakan bahasa itu untuk perintah yang lainnya, kecuali bahasa itu digunakan khusus untuk perintah berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Bahasa yang sangat khas dan unik yang digunakan Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Allah tidak pernah menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk salat. Allah tidak menggunakan bahasa kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk infak dan sedekah. Allah tidak menggunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk haji dan umrah. Tapi Allah gunakan kata kama kutiba alal ladzina min qablikum ini khusus untuk ayat berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini bermakna, kata ulama, bahwa puasa yang kita kerjakan ini bukan kita saja yang diberikan perintah, tapi orang-orang dahulu juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam kajian Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kita sampaikan setiap kisah Nabi, hampir setiap Nabi itu berpuasa. Tidak ada Nabi yang tidak berpuasa. 124.000 Nabi dan Rasul, 313 orang Rasul, 25 Nabi yang wajib diimani, 5 Nabi ulul azmi, seluruh mereka berpuasa. Puasa yang dikerjakan ketika itu adalah puasa yang disyariatkan kepada mereka. Adam alaihissalam berpuasa. Kapan puasanya Nabi Adam alaihissalam? Berpuasa 2 kali dalam ukuran 1 bulan. Puasa yang pertama Nabi Adam alaihissalam puasa pada bulan terang, dan yang kedua puasa pada bulan gelap. Puasa pada bulan terang ditandai dengan tanggal 13, 14, 15. Puasa yang kita laksanakan hari ini di kalender kita diberikan nama Ayyamul Bid, itu puasa Nabi Adam alaihissalam. Puasa pada bulan gelap 28, 29, 30 dinamakan dengan puasa Ayyamul Sud, puasa Nabi Adam alaihissalam. Idris alaihissalam berpuasa. Berapa lama Idris berpuasa? Ada yang mengatakan 40 hari 40 malam, ada yang mengatakan 41 hari. Nuh alaihissalam berpuasa. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun berdakwah kepada kaumnya laila wan nahara, siang dan malam. Sampai pada batas waktunya Nabi Nuh alaihissalam memohon berdoa kepada Allah. Wa qala Nuh ya Rabb la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Maka doa Nabi Nuh dikabulkan Allah. Allah kirimkan bencana banjir. Muncul 2 sumber mata air dari langit dan dari bumi bertemu. Bumi ini digenangi air selama 180 hari.
Sebelum banjir itu datang, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal. Sebagian para ulama mencatat bahwa ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal, Allah perintahkan Nabi Nuh selama membuat itu untuk melaksanakan puasa. Berapa lama Nabi Nuh berpuasa? 1 tahun 365 hari. Musa alaihissalam berpuasa. Kapan Nabi Musa alaihissalam berpuasa? Ketika mengambil Taurat di semenanjung Sinai, di Bukit Tursina. Allah perintahkan kepada Musa untuk berpuasa. Berapa lama? 30 hari. Kemudian disempurnakan menjadi 10 hari. Totalnya berjumlah 40 hari. Bulan yang lalu kita bicara tentang kisah Nabi Daud. Daud alaihissalam berpuasa. Bahkan puasa yang dicintai Allah adalah puasanya Daud alaihissalam. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari berpuasa, sampai Nabi Daud diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap nabi melaksanakan ibadah puasa. Nuh alaihissalam, Lut alaihissalam, Saleh alaihissalam, Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi rupanya bukan kita saja yang berpuasa. Orang-orang dulu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Karena perintah puasa ini lebih kurang turun 9 tahun setelah masa kenabian. 9 kali turun perintah ayat untuk berpuasa, 9 masa. Itu maknanya di antara puasa-puasa yang dikerjakan Rasulullah SAW, 1 tahun itu puasa dikerjakan 30 hari, sisanya dikerjakan 29 hari. Dan bukan kita saja yang berpuasa, orang-orang dulu juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini untuk mengingatkan kembali. Bukan kita saja yang berpuasa, orang-orang kafir pun juga berpuasa. Karena bahasa puasa bukan bahasa Al-Quran. Puasa itu bahasa Sanskerta. Kalau Al-Quran tidak mengenal istilah puasa. Al-Quran mengenal istilah as-saum, as-siyam, bilughatil al-imsa, menahan. Tapi puasa ini diambil dari bahasa Sanskerta. Dari mana bahasa Sanskerta? Orang kafir juga berpuasa. Orang Hindu berpuasa, orang Buddha berpuasa, orang Nasrani, Katolik, Protestan berpuasa, orang Majusi berpuasa, orang-orang kafir semuanya berpuasa. Makanya puasa itu bahasa Sanskerta. Diambil dari mana? Dari bahasa Sanskerta, diadopsi ke Indonesia menjadi bahasa puasa. Dulu orang Hindu kuno, kalau ingin mereka mati dalam keadaan mulia, maka orang Hindu kuno itu akan melaksanakan ritual ibadah. Mati mulia menurut agama Hindu kuno adalah mati dengan cara muksoh. Muksoh itu badannya mangete sampai hilang. Itu namanya muksoh. Muksoh itu hanya didapat dengan 3 ritual. Tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istri. Ritual itu dinamakan dengan nama upawasa, diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi puasa. Rupanya bukan orang-orang kafir saja berpuasa. Para nabi dan rasul diperintahkan berpuasa. Orang kafir diperintahkan berpuasa. Binatang pun juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, untuk mengalami perubahan. Ular kalau ingin ganti kulit itu mesti berpuasa selama 40 hari 40 malam. Kepompong kalau ingin berubah jadi kupu-kupu mesti puasa 7 hari 7 malam. Ayam kalau ingin menetaskan telurnya mesti puasa 21 hari 21 malam. Kalau seandainya ayam tidak mau berpuasa, maka telur yang diharamkannya tidak akan tertetas dan tidak akan menetaskan. Binatang saja berpuasa. Bukan hanya para nabi, tapi binatang pun juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Jadi tidak ada alasan kita Pak untuk tidak berpuasa. Kenapa saya katakan 2 hari yang lalu saya ngisi kajian di Dinas Pendidikan. Habis dari Dinas Pendidikan saya pulang. Habis pulang datang satu orang ke mobil saya. Apa katanya dengan saya? Pak Ustadz, kalau orang kaya, okelah dia berpuasa Pak Ustadz.
Dia mungkin kerja hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Atau ASN, PNS pergi pakai mobil AC. Sampai di kantornya AC. Kemudian pulang nanti jam 2, jam 3. Kalaupun dia tidak bekerja di terik matahari yang panas Ustaz. Dia terima gaji setiap bulan. Untuk berbuka setiap hari aman. Untuk makan sahur setiap saat aman. Sementara saya Ustaz kerja bangunan. Berangkat tuh mesti jam 8. Ya kalau kerjanya ngecat rumah, kalau ngecor Ustaz, bagaimana kami mau berpuasa Ustaz? Kalau kami tidak bekerja, lantas anak kami dan istri mau makan apa nanti berbuka dan sahur? Jadi setelah dia bertanya, saya tak jawab Pak. Akhirnya saya buka Hikayatus Sahabah. Saya lihat buku-buku referensi tentang sahabat, puasanya para sahabat. Ada para sahabat yang berbuka puasa karena alasan sakit. Ada para sahabat yang berbuka puasa kena alasan safar. Bahkan hampir tidak ditemukan. Kalaupun ada, mungkin tidak banyak. Sahabat yang tidak berpuasa kena alasan kesusahan bekerja bidang ekonomi. Bahkan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu puasanya kan lebih ekstrim dibandingkan sekarang, Pak. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah tersistematis. Dulu di awal-awal perintah puasa, dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan. Dulu awal-awal perintah puasa, sahabat tuh kalau ditawarkan perintah puasa, dia tidak banyak tanya, puasa saja. Dia puasa mulai daripada terbit fajar sampai masuk waktu maghrib. Ketika waktu masuk maghrib, selama dari fajar sampai ke maghrib dia bekerja. Ada yang menjadi kuli, ada yang menjadi hamba, ada yang menjadi bekerja serabutan di kebun kurma seseorang. Ketika datang waktu berbuka, sahabat ini datang ke rumah. Satu orang sahabat datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya dengan istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk berbuka pada hari ini? Kata istrinya, wahai suamiku, tak ada satupun makanan di rumah kita. Tapi tunggulah sebentar wahai suamiku, aku akan mencari makanan untukmu. Pergilah istrinya sebentar mencari makanan. Sambil menunggu istrinya mencari makanan, suaminya yang lelah letih ini tertidur. Ketika bangun istrinya, apa kata istrinya? Wahai suamiku, alangkah susahnya engkau dengan usaha yang engkau usahakan di muka bumi ini. Dulu para sahabat meyakini puasa nih, kalau ketika waktu berbuka, berbuka. Habis berbuka kemudian dia tidur, tidak boleh makan lagi. Maka dia lanjutkan puasa sampai esok harinya. Ini terjadi dalam kisah orang-orang Ansor sahabat Nabi Qais. Dia pulang ke rumah tidak mendapatkan makanan, istrinya mencari makanan, kemudian dia tertidur. Ketika dia bangun, dia lanjutkan lagi puasa sampai esok sorenya. Jadi tidak ada di antara para sahabat yang jatuh pingsan. Jadi tidak ada alasan ekonomi, alasan kesusahan untuk meninggalkan ibadah puasa. Karena puasa dahulu, karena peristiwa itulah turun surat Al-Baqarah ayat 187. Dulu sahabat tak tahu. Karena turunlah ayat 187 Al-Baqarah, diceritakanlah oleh Allah, kami halalkan bagimu pada malam Ramadan untuk bercampur dengan istrimu. Allah mengetahui nafsu kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan malam-malam itu bercampur dengan istrinya sampai di antara kamu jelas antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya terbit fajar. Barulah sahabat mudah untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi tidak ada alasan, Pak. Apakah ada sahabat Nabi yang beralasan tidak berpuasa karena alasan ekonomi dan pekerjaan yang sangat berat sehingga meninggalkan puasa? Saya tadi malam baca satu kisah sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Ada satu sahabat yang paling miskin dan saya tak temukan sahabat yang paling miskin kecuali dia. Sahabat ini orang Ansor, paling miskin. Saya tidak menemukan sahabat yang paling miskin itu. Ada yang mengatakan dia mengatakan namanya Abu Talha, ada yang mengatakan namanya Qais Al-Hamsri, ada yang mengatakan dengan sahabat lain. Bermacam-macam riwayat yang menjelaskan. Suatu ketika dia datang kepada Nabi. Nabi duduk. Apa kata dia kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Rasulullah, celakalah aku ya Nabi, celakalah aku ya Rasul. Kata Nabi, apa yang membuat engkau celaka? Aku telah bercampur dengan istriku di siang Ramadan. Aku telah bercampur dengan istriku di siang Ramadan. Kata Nabi, apakah kau punya hamba sahaya yang akan dimerdekakan? Ya Rasul, aku ini tidak punya hamba sahaya. Kata Nabi, apakah kau bisa melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, ya Rasulullah, aku tak mampu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi lagi, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang fakir miskin? Kata dia, ya Rasulullah, aku tak sanggup ya Rasulullah. Kata Nabi, diambillah korma ini,
Diambil kurma oleh Nabi, diberikan oleh Nabi. Berikanlah kepada fakir miskin di antara kaummu. Kata dia, ya Rasulullah, apakah aku berikan semuanya? Orang yang paling miskin di kaumku itu aku, ya Allah. Coba bayangkan, Nabi tersenyum sehingga nampak giginya. Orang yang paling miskin, yang paling bansek dia. Tapi apa yang menyebabkan dia batal suaminya, batal puasanya? Bukan karena bekerja, tapi karena bercampur dengan istrinya. Jadi tidak ada alasan kita sebetulnya. Karena orang-orang yang berpuasa ini Allah akan berikan kekuatan kepada mereka. Makanya Allah menggunakan kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang sangat indah. Yang pertama digunakan Allah kama kutiba alal ladzina min qablikum, menunjuk bahwa puasa yang kita kerjakan bukan kita saja yang melaksanakan. Yang kedua, Allah menggunakan kata puasa ini di awalnya dibuka dengan kalimat iman dan di akhirnya ditutup dengan kalimat takwa. Ya ayyuhallazina amanu, dibuka dengan kalimat iman, kemudian ditutup dengan kata la'allakum tattaqun. Ini bermakna keimanan dan ketakwaan ini satu hal yang berbeda, yang diharapkan oleh Allah agar selama Ramadan ini keimanan kita bertambah, kemudian ketakwaan kita diakui oleh Allah. Makanya ada orang mendefinisikan apa itu iman, apa itu takwa. Iman itu artinya percaya, takwa itu artinya takut. Kalau orang percaya belum tentu takut. Orang takut sudah pasti percaya. Bagaimana memahaminya Pak Ustadz? Mudah. Pagi ini jam 10 Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Awal Bros, medical check up, cek badan itu. Setelah dicek oleh rumah sakit Awal Bros Sudirman, maka keluarlah hasil bahwa Bapak Ibu ini diperiksa ada 3 penyakit dalam tubuh Bapak Ibu. Yang pertama penyakitnya namanya DM, diabetes mellitus, gula darah. Tadi dicek oleh dokter Awal Bros, gulonya ompe ratui 50. Kemudian kolesterol, asam urat tinggi. Ini pasien tidak percaya. Pasien ini lusa, dia cek lagi ke rumah sakit Eka Hospital. Dia tak percaya dengan dokter Awal Bros. Kata dokter Eka Hospital, setelah di medical check up, kemudian observasi, diagnosa, maka keluarlah hasil. Kata dokter Eka Hospital, Pak, kami sudah ngecek tubuh Bapak ini, Bapak punya penyakit. Penyakit pertama DM, diabetes mellitus, gula darah. Tadi kami cek 500. Potang di Awal Bros sampai 50, pindah rumah sakit naik 50. Kemudian yang kedua kolesterol tinggi, yang ketiga asam urat tinggi. Ini pasien tak percaya dengan dokter lokal, dokter yang ada di Indonesia. Minggu depan dia berangkat ke Malaka, ingin diperiksa dengan dokter luar negeri. Sampai di Malaka, apa kata dokter Malaka? Dicek medical check up, diobservasi, didiagnosa. Kata dokter Malaka, Cik, kami telah periksa lah tubuh Encik ini. Encik punya 3 penyakit lah. Penyakit pertama gula Encik tinggi sangat. Yang kedua Encik punya kolesterol. Yang ketiga asam urat. 3 rumah sakit, 3 dokter yang memeriksa dengan kompetensi keilmuan yang sama. Kalau seandainya kita pasiennya, pasti kita akan percaya. Kenapa? Yang memeriksanya punya kompetensi keilmuan. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Beriman kepada dokter, percaya dengan omongan dokter. Lantas yang mana yang takwa? Takwa itu takut. Kata dokter, Pak, kenapa Pak bila pernah kena penyakit gula darah, kolesterol, asam urat, maka mulai hari ini kata dokter, Bapak tak boleh lagi makan 1 piring nasi. Nasi Bapak mesti ditimbang. Tidak boleh lagi minum kopi, minum teh pakai gula tebu. Mesti pakai gula tropicana. Tidak boleh lagi makan emping, makan jeroan, cincang kambing, cincang kobau, anduk kambing, anduk kobau. Tidak boleh. Kalau Bapak masih makan, makin dekat umur Bapak bertemu dengan Allah. Kata pasien, mulai hari ini demi Allah, saya tak akan sentuh lagi makanan itu. Saya tak akan makan lagi pantangan itu. Saya tidak mau memakannya. Ketika itulah pasien sudah takwa, takut dengan larangan dokter. Bawa kepada Allah. Beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Hari ini berapa banyak orang yang percaya tapi tidak takut kepada Allah. Dia percaya rizki datang dari Allah, tapi tak takut ketika mengambil rizki orang lain. Dia percaya jabatan datang dari Allah, tapi tak takut ketika menghalalkan semua cara untuk mengambil jabatan yang ada. Dia percaya. Makanya mohon maaf Pak, Ramadan ini tidak perlu banyak dalil.
Tidak perlu banyak hadis. Kalau untuk Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan iman, dengan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Dia percaya Ramadan ini pengampunan dosa. Tapi berapa banyak di antara kita hari ini yang tak takut ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang qama, berdiri, qiyamul lail, tarawih, witir dengan iman dan ihtisab, Allah ampunkan dosa-dosa yang lalu. Dia tahu di malam Ramadan ada amaliyah tarawih dan witir. Tapi berapa banyak di antara kita hari ini yang tidak takut ketika meninggalkannya. Makanya mohon maaf kata ulama, Ramadan ini bukan hanya ibadah puasa. Ramadan ini ibadah satu paket. Siang harinya pelaksanaan ibadah puasa, malam harinya pelaksanaan ibadah sholat sunat, tarawih dan witir. Kalau bapak tidak tarawih dan witir, puasa tetap sah diterima Allah, tapi tidak sempurna. Karena paket ini telah disiapkan Allah, paket penyempurna. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tarawih dan witir. Maka saya minta pada kita bersama. Makanya ayat puasa itu dimulai dengan kata beriman dan ditutup oleh Allah dengan kata bertakwa. Allah ingin kita menjadikan Ramadan ini sebagai sarana sahrul tarbiyah, keimanan kita matang. Maka jangan heran perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kehidupan para sahabat ketika itu, keimanan mereka betul, keyakinan mereka betul, semangat mereka beramal itu sangat luar biasa. Berbeda dengan kita, Pak. Kita ini Ramadan datang, justru ada sebagian di antara kita yang senang, tapi ada juga sebagian di antara kita yang gelisah ketika Ramadan datang kepada kita. Saya minta pada kita bersama, karena ini baru puasa yang keempat. Ini baru puasa yang keempat. Artinya malam nanti baru malam yang kelima Ramadan kita melaksanakan salat sunat tarawih dan witir. Masih ada kesempatan untuk apa? Untuk memperbaharui segala bentuk kekurangan dalam ibadah puasa kita. Kalau dalam bulan suci Ramadan saja Bapak Ibu tidak bisa taat, bagaimana mungkin akan taat di luar bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan saja Bapak Ibu tidak mendapatkan ampunan, bagaimana mungkin ampunan itu akan kita dapatkan di luar bulan Ramadan yang ampunannya tak sebanyak yang Allah berikan pada bulan Ramadan? Kalau di bulan Ramadan saja Bapak Ibu tidak bisa baca Quran, bagaimana mungkin Bapak Ibu akan bisa baca Quran di luar bulan suci Ramadan? Kalau Bapak Ibu saja pada Ramadan tidak bisa berimpak dan bersedekah, bagaimana mungkin Bapak Ibu akan bisa berimpak bersedekah di luar bulan suci Ramadan? Di bulan taat saja kita tak bisa taat, bagaimana mungkin kita akan taat di luar bulan suci Ramadan? Makanya kita belajar di Ramadan ini, Pak. Belajar menjadikan kehidupan Ramadan keimanan bertambah. Kalau keimanan bertambah, rasa takwa itu muncul, takut kepada Allah, maka orang-orang Islam akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau baca kehidupan orang-orang dahulu, hasil-hasil yang didapat dari para sahabat ketika keluar dari Ramadan, banyak para sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang di luar nalar manusia biasa, hanya untuk menyenangkan Allah, hanya untuk menyenangkan Rasulullah. Maka timbul kekuatan dalam diri para sahabat. Untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah. Maka saya minta buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Apa pelajarannya? Karena iman akan memunculkan suatu perubahan dalam gerakan kehidupan ini. Iman ini akan memunculkan rasa sensitivitas kita, akan memunculkan rasa kepekaan kita. Iman yang kita perbaharui ketika Ramadan ini akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan perbuatan, sehingga perbuatan itu disukai Allah. Berulang kali saya sampaikan, ada sahabat Nabi yang mengorbankan hartanya, tak satu pun dia tinggalkan, sisihkan di rumahnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sampai-sampai Rasul berkata, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak dan istrimu? Abu Bakar berkata, aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ada satu orang sahabat, mohon maaf, satu orang sahabat yang rela tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah. Kisah ini selalu dibaca, Hanzalah radhiyallahu an. Kisah Hanzalah ini pagi hari Uhud sedang berkecamuk, sedang memanas. Apa katanya dengan Nabi? Ya Rasulullah, izinkan aku menikah hari ini. Kata Nabi, silahkan. Sibuk orang perang, sibuk loh sahabatku nikah. Jadi sahabat ini sama dengan kehidupan kita, Pak. Maka menikahlah sahabat ini. Nah sampai waktu malam, apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, bolehkah aku menginap di rumah istriku semalam saja? Maksudnya dia pingin honeymoon, pingin malam pengantin. Kata Nabi, silakan.
Malam pengantinlah sahabat itu malam itu. Apa yang terjadi? Bercampurlah dia dan istrinya di malam pengantin itu. Menjelang subuh terdengar kabar pasukan Nabi diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu dia bangun dari tidurnya, dia ambil pedang, dia ambil rompi, kemudian naik di atas kuda, kemudian dia bergabung bersama pasukan Nabi. Takdir mendahuluinya, ini Hanzalah radhiyallahu an syahid di jalan Allah. Ketika peperangan usai, diperiksa setiap jenazah. Ketika Nabi melihat jenazah Hanzalah, menetes air mata Nabi. Apa yang membuat Nabi menangis? Terbayang oleh Nabi tadi malam adalah malam pengantinnya Hanzalah bersama istrinya. Dilihat oleh Nabi pakaian Hanzalah berwarna putih, tidak ada satupun bercak darah di pakaian itu. Yang membuat Nabi tersenyum, ada tetesan air di rambut Hanzalah seperti orang baru siap mandi. Maka ketika itu datang istrinya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, Hanzalah itu suami saya. Tadi malam dia keluar dari rumah dalam keadaan junub, dalam keadaan janabah, belum sempat mandi besar." Kata Nabi, "Wahai sahabat, saksikanlah oleh kalian." Kata Rasulullah, "Demi Allah, aku telah menyaksikan dua malaikat turun dari langit memandikan mayat Hanzalah radhiyallahu anha." Karena iman, orang tidak sempat mandi junub hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman, satu keluarga banyak yang mati syahid di jalan Allah, dan kisah ini diulang-ulang agar masuk ke hati kita. Satu orang Ansor bernama Nusaibah. Nusaibah ini orang Ansor. Punya suami namanya Zaid. Punya anak 2 orang. Satu namanya Amar, satu lagi namanya Sa'ad. Amar ini berumur 13 tahun, Sa'ad berumur 9 tahun, kecil-kecil. Zaid sedang tidur, Nusaibah sedang memasak. Ketika itu suasana di Uhud sedang memanas, akan terjadi peperangan. Apa yang terjadi? Ketika Nusaibah sedang masak, terdengar oleh Nusaibah langkah kaki kuda yang sangat banyak. Nusaibah menyangka ini adalah langkah kaki kuda orang-orang kafir. Maka dia bangunkan suaminya dengan suara pelan-pelan, "Bang, bangun. Aku mendengar suara kaki kuda yang sangat banyak berjalan berlari di samping rumah kita. Aku takut jangan-jangan itu tentara orang-orang kafir." Maka Zaid bangun, kemudian dia marah dengan istrinya. Apa kata Zaid? "Wahai istriku, kenapa engkau yang lebih dulu mendengar seruan kaki kuda itu? Mestinya aku yang dengar lebih dulu." Kemudian Zaid menggunakan baju perang, mengambil pedang, mengambil kuda, langsung naik ke atas kudanya bergabung bersama pasukan Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika itu takdir mendahuluinya, Zaid pun syahid di jalan Allah. Dikirimlah utusan ke rumah Nusaibah. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Nusaibah, "Waalaikumsalam." "Siapa di luar?" "Saya utusan Rasulullah." "Apa kabar yang kau bawa?" Kata utusan itu, "Sesungguhnya suamimu Zaid telah syahid di jalan Allah." Maka Nusaibah tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Dia ingat pesan yang disampaikan kepada suaminya sebelum berangkat. Kata Nusaibah sebelum berangkat, "Wahai suamiku, tolonglah Allah, tolonglah Rasulullah. Jangan kau pulang ke rumahku ini sebelum kau bawa kemenangan." Maka ketika dapat kabar itu suaminya syahid, Nusaibah tersenyum. Apa kata Nusaibah? "Alhamdulillah, wahai suamiku, engkau telah menepati janjimu." Kemudian Nusaibah memandang anaknya Ammar yang 13 tahun umurnya. Apa katanya? "Wahai Ammar, apakah kau tidak terdetak di hatimu keinginan untuk melanjutkan perjuangan ayahmu?" Kata Ammar, "Wahai ummu, wahai ibu, kalau kau izinkan aku akan melanjutkan pengorbanan ayahku." Ammar naik ke atas kuda, mengambil pedang, langsung bergabung bersama pasukan Rasulullah. Sampai di medan pertempuran, apa kata Ammar? Bertemu dengan Nabi. "Ya Rasulullah, saya adalah Ammar bin Zaid. Izinkan saya melanjutkan perjuangan ayah saya." Maka Ammar pun berjuang dengan sangat luar biasa. Takdir mendahuluinya, Ammar ini pun mati syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan ke rumah Nusaibah. Apa kata utusan? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kata utusan tadi, "Wahai Nusaibah, sesungguhnya aku memberi kabar kepadamu, anakmu Ammar telah syahid di jalan Allah." Maka Nusaibah menangis, kemudian dia duduk. Apa katanya? "Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Tidakkah kau lihat tidak ada lagi anak laki-laki di rumah ini? Hanya tinggal adiknya Ammar, Sa'ad. Umurnya 9 tahun. Dia masih kecil." Sa'ad mendengar itu apa katanya? "Wahai ibu, kau jangan sepelekan aku. Kalau kau izinkan, aku akan melanjutkan perjuangan ayah dan abangku. Karena dalam diriku mengalir darah para syuhada."
Maka saat meloncat ke atas kuda, dia bertemu bersama pasukan Nabi. Apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Saat pun syahid di jalan Allah. Dikirim lagi utusan. Apa kata utusan? Wahai ibu, sesungguhnya anakmu Sa'ad telah syahid di jalan Allah. Maka Nusaibah menangis. Apa kata Nusaibah? Wahai utusan, sampaikan salamku kepada Rasulullah. Sampaikan salamku kepada Nabiullah. Tidakkah kau lihat lagi tidak ada lagi laki-laki di rumah ini? Tidak ada lagi laki-laki satu pun di rumah ini. Hanya tinggal aku seorang diri. Bolehkah perempuan ikut berjihad di jalan Allah? Saat itu belum disyariatkan perempuan untuk ikut berperang. Kalaupun boleh, hanya boleh untuk mengobati tentara kaum muslimin yang terluka. Maka Nusaibah ikuti peperangan, mengobati kaum muslimin yang terluka. Apa yang terjadi? Ketika Nusaibah mengobati tentara kaum muslimin, dia lihat ada seorang sahabat Nabi yang dipenggal kepalanya, berpisah kepala dengan badannya, ditebas oleh pedang orang kafir, memuncrat darahnya ke muka Nusaibah. Nusaibah marah, dia ambil pedang, dia ambil kuda, dia naik ke atas kuda. Ibnu Mas'ud berkata, demi Allah, aku menyaksikan Nusaibah saking marahnya, banyak orang kafir yang telah dibunuhnya. Tapi apa yang terjadi? Takdir mendahuluinya. Tangan kiri Nusaibah terputus berpisah dari badannya. Jatuh Nusaibah dari atas kuda. Kemudian bangkit kembali. Ibnu Mas'ud berkata, dalam keadaan tangan yang terputus, Nusaibah tetap membunuh orang kafir. Tapi takdir mendahuluinya. Nusaibah syahid, terpenggal kepalanya, berpisah kepala dengan badannya. Saat itu peperangan Uhud langsung berhenti sejenak. Berhenti tiba-tiba. Dan kisah ini masyhur. Perang Uhud berhenti tiba-tiba. Langit yang ketika itu terang jadi mendung. Langit yang ketika itu terang jadi gelap. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa peperangan ini berhenti? Tadi langitnya terang, sekarang gelap. Tadi langitnya cerah, sekarang mendung. Kenapa ya Nabi? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah oleh kalian, demi Allah, sesungguhnya para malaikat telah turun, seluruh para malaikat dipimpin oleh Jibril alaihissalam turun menjemput mayat Nusaibah radhiyallahu anha. Karena iman, satu keluarga rela mati untuk agama. Karena iman. Maka Ramadan ini sayang, Pak. Kita masuk Ramadan tapi tak terbentuk keimanan. Karena iman. Cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Hasan Husain malam takbiran dia berkata kepada ibunya Fatimah. Apa kata Hasan? Ya ummu, wahai ibu, kami melihat anak tetangga sebelah rumah. Ayah ibu mereka menghiasi badan anak mereka. Maksudnya membelikan pakaian buat anak-anak mereka karena besok pagi mau lebaran. Kata Hasan, apakah engkau tidak punya keinginan untuk menghiasi badan anakmu Hasan dan Husain ini? Mendengar permintaan anak yang dicintainya, Fatimah menangis. Kenapa menangis? Jangankan untuk membeli pakaian, makanan saja pun sudah 7 hari 7 malam tidak ada di rumah Fatimah. Apa kata Fatimah? Wahai anakku Hasan dan Husain, pakaianmu sedang dijahit nak. Maka tidurlah Hasan dan Husain malam itu dalam keadaan berharap agar tukang jahit datang mengantarkan pakaian ke rumahnya. Di tengah malam Fatimah tak bisa tidur, terus menangis melihat permintaan anaknya. Sementara dia tak bisa mengabulkan keinginan anaknya. Di tengah malam itu datang tamu, datang ke rumah Fatimah, ketuk pintu. Assalamualaikum, dijawab oleh Fatimah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata tamu itu, saya adalah tukang jahit, ingin mengantarkan pakaian cucu Rasulullah. Fatimah terkejut dan takut. Dia tak pernah mesan jahitan. Dia tak pernah mesan pakaian. Jangankan pakaian, makanan pun sudah 7 hari 7 malam tak ada di rumah Fatimah. Dalam keadaan takut itu dia buka pintu. Tamu itu menyodorkan satu bungkusan. Bungkusan itu berisi 5 buah dalam bentuk sepasang. Sepasang sandal, sepasang sepatu, sepasang mantel, sepasang jubah, sepasang sorban, sepasang wangi-wangian. Ketika menyerahkan tadi, tamu tadi langsung pergi. Kemudian dipakaikanlah pakaian itu kepada cucu Nabi di pagi hari raya Idul Fitri. Alangkah indahnya pakaian itu dipakai oleh Hasan dan Husain. Sebelum sholat Id, Nabi singgah ke rumah Fatimah. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, adakah tadi malam tamu datang ke rumahmu? Kata Fatimah, wahai ayah, tadi malam tengah malam tamu datang ke rumahku. Kata Rasulullah,
apakah engkau melihat jelas wajah tamumu yang datang tadi malam? Kata Fatimah, wahai ayah, aku melihat wajah tamuku dengan jelas. Aku jelas melihat wajahnya, wahai ayah. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang tadi malam ke rumahmu? Kata Rasulullah, tahukah engkau yang datang tamu tadi malam datang ke rumahmu adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Para malaikat akan menangis seandainya ada cucu Nabi tidak berpakaian di hari raya Idul Fitri. Karena iman, cucu Nabi pun tidak memiliki pakaian di hari raya Idul Fitri. Iman membuat kita siap dengan semua keadaan. Hari ini apa yang terjadi, Pak? Makanya mohon maaf, ini baru puasa yang keempat. Saya minta kepada kita bersama, hari ini kita berkuar-kuar mengaku diri kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah, mengaku kita beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih suka makanan kita berbuka puasa basi di meja makan daripada harus kita berikan dengan tetangga sebelah rumah kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, berapa banyak di antara kita yang rajin kajian, yang rajin ibadah. Saksikan sudah 3 malam ini kita berbuka puasa, sudah 4 malam ini kita berbuka puasa. Berapa banyak makanan kita yang basi di meja makan. Lebih kita cintai daripada memberikan kepada fakir miskin tetangga sebelah rumah yang membutuhkan makanan. Maka mulai malam hari ini perhatikan, tidak ada lagi makanan yang basi di meja makan. Kita lebih suka bergonta-ganti pakaian. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dengan warna pakaian yang berbeda. Tapi ada tetangga sebelah rumah kita yang tidak memiliki pakaian seragam sekolah anaknya karena tidak bisa dia tebus di sekolah karena berhutang dengan pihak sekolah. Ada di antara kita yang dengan tertawanya mengupload di status media, dia buka bersama iftar jama'i di Hotel Pangeran, di Hotel Premier, tapi dia lupa ada tetangga sebelah rumah kita yang berhutang beras 1 kilogram di warung tetangga sebelah rumah. Subhanallah. Apakah ini yang namanya iman? Kalau di Ramadan ini kita tidak bisa berbagi, bagaimana mungkin kita akan bisa berbagi di luar bulan suci Ramadan? Makanya masih ada kesempatan. 4 hari baru kita berpuasa. Maka mulai malam hari tanamkan dengan keluarga kita, tanamkan dengan istri dan anak kita. Kalau ingin berbuka, berbuka sekedarnya saja. Kalau bersisa hanya makanan untuk sahur, tidak ada lagi makanan yang basi. Berbagi dengan orang-orang yang kita cintai. Terakhir, saya ingatkan buat kita bersama. Kisah ini berulang saya sampaikan. Ali bin Abi Thalib berpuasa pada hari Senin bersama istrinya Fatimah. Ba'da asar, dia duduk depan rumah. Datang tetangganya yang miskin kepada Ali. Apa katanya? Wahai Ali, adakah 1 piring gandum untuk kami makan hari ini? Karena sudah 3 hari kami tidak makan satu keluarga. Kata Ali kepada Fatimah, wahai Fatimah istriku, ambil makanan gandum di belakang. Diambillah oleh Fatimah gandum 1 piring. Tapi sebelum memberikan, Fatimah berbisik ke telinga suaminya. Wahai suamiku, ini gandum satu-satunya di rumah kita. Tidak ada lagi makanan di rumah ini. Kalau engkau berikan dengan tetangga, kita tidak ada lagi makanan untuk berbuka. Kata Ali, kasih saja. Dikasihlah. Setelah dikasih, tetangganya yang miskin pulang, Ali masuk ke dalam kamarnya, lalu menangis sejadi-jadinya. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku Ali, apa yang menyebabkan kau menangis? Apakah kau menangis kena menyesal kehilangan 1 piring gandum satu-satunya di rumah kita? Apakah kau menangis kena tidak ada lagi makanan untuk kita berbuka malam ini? Apakah kau menangis kena satu-satunya makanan telah kau berikan dengan tetangga itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali berkata, wahai Fatimah binti Rasulullah, ketahuilah oleh engkau, aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan untuk berbuka. Aku tidak pernah menangis ketika tidak ada makanan malam ini. Yang aku tangiskan hanya satu saja. Kenapa tetangga yang miskin itu lebih dulu datang ke rumah kita? Harusnya kita lebih tahu dulu keadaan mereka. Subhanallah. Seperti ini kehidupan para sahabat. Kalau dibandingkan kehidupan kita jauh. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang terbaik? Maka di Ramadan ini mulai sekarang masih ada puasa yang keempat. Malam Ramadan yang kelima. Kita berbuka dengan secukupnya. Habiskan masa, tenaga, materi yang ada untuk membahagiakan orang lain. Karena yang butuh kebahagiaan itu bukan orang lain saja, tapi kita butuh kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan kelebihan rezeki, demi Allah, disinilah kita bisa berbuat baik di kehidupan ini. Di Ramadan inilah kita bisa diasah. Di Ramadan ini jika iman kita tak bertambah,
bagaimana mungkin iman kita akan bertambah di luar bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingatkan karena ini baru pekan yang pertama di bulan suci Ramadan. Kita belajar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum puasa semalam saya menunaikan ibadah umrah. Saya melihat orang-orang kaya di Masjidil Haram itu bukan dari kalangan orang-orang Arab saja, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh. Kami memasukkan wakaf Al-Quran lebih kurang sekitar 300 Al-Quran ke Masjidil Haram. Menurut kami itu sudah sangat luar biasa. 300 Quran dikali katakanlah 100, 150, 200 ribu, itu lebih kurang 60 juta. Kita berwakaf di Masjidil Haram untuk Al-Quran, letakkan di rak-rak Masjidil Haram. Bagi kita itu sudah sangat luar biasa. Tapi setelah sambil kami membawa Al-Quran itu, kami lihat ada satu orang India, tampangnya la ilaha illallah. Tidak ada tampang orang kayu itu Pak. Ini kalau orang kayu kan sama juga Suminang Pak. Monci itu ketek baiku. Orang kayu kan nampak bantunya Pak. Hitam keling jelek, tapi dia tahu berwakaf. Dia berwakaf kursi roda 13 koldiser. Coba bayangkan. Saya bilang dari mana uangnya la ilaha illallah. Begitu yang mereka harapkan dalam kehidupan dunia ini. Maka kita orang-orang kaya, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin tak banyak pekerjaan yang menyita tenaga kita. Allah berikan keberkahan rezeki. Tapi mohon maaf, ada banyak kesempatan buat kita untuk bisa saling berbagi di antara kita. Berbagi di antara masyarakat kita, tetangga kita. Jangan sampai ada orang-orang terdekat di kehidupan rumah tangga kita tidak ada makanan untuk berbuka dan sahur anak-anaknya. Mungkin mereka tak akan menangis. Mungkin mereka tak akan meminta kepada kita. Mungkin mereka tak akan mengadu kepada kita. Tapi apabila mereka berdoa kepada Allah, doa mereka tidak ada hijab di hadapan Allah. Syukur kalau mereka doa kebaikan. Kalau mereka buat doa keburukan, apalah jadinya kehidupan kita ini. Maka oleh karena itu saya minta buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama pada Ramadan yang pertama ini. Pada minggu yang kedua kita akan lanjutkan Qasasul Anbiya. Terakhir kita membahas kisah Nabi Daud alaihissalam. Kita akan lanjutkan dengan kisah nabi-nabi yang lain. Kemudian yang terakhir saya informasikan kepada kita bersama, saya atas nama pengurus Masjid Al-Ikhlas, masjid saya mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan zona donasi dari Bapak Ibu dalam pembelian karpet beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah karpet itu sudah kami beli. Dan alhamdulillah masjid kami sekarang sudah hampir sama dengan Masjid Raudatus Sholihin. Memiliki karpet yang warna merah, warna maron. Alhamdulillah. Sebetulnya tidak bisa kami membelinya karena totalnya semuanya lebih kurang sekitar 93 juta. Uang kami baru masuk sekitar 60 juta. Tapi pihak toko bilang pasang aja lah Ustadz sadonyo. Beko-beko lo dituang. Akhirnya kami pasanglah Ramadan pertama. Inilah Ramadan yang pertama di masjid saya memakai karpet. Selebih 3 tahun tidak memiliki karpet. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun masih ada 30 jutaan masih kurang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berimpak kembali, saya persilahkan. Sekali lagi kami tidak ingin menggunakan dana cash. Silakan transfer saja ke rekening 1.000 rupiah, 2.000, 10.000, 100.000 silakan. Mudah-mudahan pengorbanan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.